Kita mau tinggikan namanya yang agung dan mulia. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil dia, katakan, Yesus, kau sungguh kau baik bagi kami. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu mujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
dari yang kami tahu Tuhan. Kami bersyukur punya Haleluya. kasih-Mu Kami puji Engkau Yesus. Layak kami Ditinggikanlah Engkau Tuhan. layaklah kami Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Bagimulah hormat kami. Bagimulah pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal, Kau baik bagi kami Yesus. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Layaklah Engkau ditinggikan. Layaklah Engkau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih kami puji Engkau Raja kami. Tiada seperti-Mu di hidup kami. Kau baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Segala hormat kemuliaan hanyalah bagi-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu, pengagungan yang tertinggi hanyalah bagi-Mu selamanya. Pengagungan yang tertinggi hanyalah bagi-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yesuslah Tuhan, penolong hidup kami, benteng kekuatan dalam hidup kami. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Engkau selama-lamanya. Kuduslah Tuhan. Hati kami bersuka di dalam-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami, Roh Kudus. akan segala perbuatan Haleluya. Layak Engkau disembah. Haleluya. Kalau yang mampu memperbaharui hidup kami dari hari ke sehari Tuhan. Kau mengasihi kami. Kau peduli tentang hidup kami. Kau mengenal jalan-jalan hidup kami. Kau mengasihi kami lebih dari yang kami tahu. Kau peduli akan masa depan kami. Engkau setia Tuhan. Engkau setia dalam
Berkatilah setiap orang yang datang dalam rumah-Mu Tuhan. Diberkati setiap kami yang mengangkat suara pujian kami. Diberkatilah Engkau juga dengan sembah sujud kami Tuhan. Syarabatakayam Jesus. Sungguh hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan saja yang memberikan kami hari ini kehidupan, yang mengizinkan kami memanggil nama-Mu, yang mengizinkan kami menikmati hadirat Allah, menikmati suasana sorga, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Yes, layaklah setiap kami bersyukur, karena kami tahu oleh kebaikan Tuhan saja Kau masih memberikan kepada kami panjang umur, kesehatan, kekuatan. Engkau masih memperhatikan kami Tuhan, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Allah yang kudus. Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini tempat ini penuh dengan kuasa, penuh dengan hadirat Allah, penuh dengan suasana surga. Roh Allah yang hidup, Engkau menjamah setiap kami. Setiap hati kami bagaikan bejana kami bawa ke sungai-Mu. Penuhkan bejana hati kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberi kami kemenangan dan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan gereja-Mu dengan kuasa dan otoritas surgawi. Kau memberkati gereja-Mu Tuhan, dan sinar kemuliaan-Mu terpancar di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih buat jemaat yang sudah datang memuji Tuhan. Biarlah hati kami terpaut kepada Tuhan. Tidak satu pun di antara kami Tuhan yang terlewatkan dari lawatan Allah. Tetapi setiap kami mendapatkan lawatan Allah, mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan mengalir dalam setiap kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, memulihkan setiap kegelisahan hati kami, menguatkan setiap kami yang dalam kelemahan. Dan kami percaya hanya di dalam nama Yesus kami menemukan setiap kehidupan kami dalam keadaan baik adanya. Terima kasih buat pembangunan gereja-Mu yang sudah boleh selesai. Kami terus berdoa Tuhan bagi pembangunan gereja-Mu selanjutnya. Pembangunan kanopi halaman gereja, pembelian kursi citos, pembelian tanah di sekitar kami Tuhan, pembangunan pastori. Kau memberkati setiap pundi-pundi kami Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan, Engkau memberkati kami 100 kali lipat, bahkan lebih Tuhan. Engkau membenci orang-orang yang pelit Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hati yang berkemurahan dalam hidup kami. Dan Engkau memberkati kami dari setiap pekerjaan kami, di sawah, di ladang, di pertiga-tigaan, di sekolah, dimanapun kami bekerja. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir hari ini. Kami percaya tidak ada yang kelaparan di tahun ini. Tetapi Tuhan, firman-Mu berkata, setiap kali kami semakin berkelimpahan. Terima kasih buat para pemimpin kami. Berkati pemimpin kami di negara kami Indonesia, pemimpin kami di gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia. Secara khusus pemimpin kami di gereja-Mu, Gereja Betel Jemaat Sigotong ini Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Silito. Kau mengurapi dia dengan urapan baru. Kau memberikan
kuasa yang tidak terbatas. Kau memberikan wibawa sorgawi. Kau membuka firman-Mu lewat hamba-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan baru senantiasa ada dalam hidup hamba-Mu. Pakai dengan kuasa yang berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan jadikan kami tanah-tanah yang subur, yang menumbuhkan benih firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Berkati secara khusus Tuhan Opung Marni di tempat ini. Di masa tuanya Tuhan, beberapa hari yang lalu dia mengalami sakit. Hari ini kan dia datang bersama kami dengan kelemahan yang masih ada dalam tubuh. Kami berdoa Tuhan jamah Opung Marni di tempat ini. Sembuhkan sakitnya Tuhan. Biarlah Kau menggendong dia sampai masa putih rambutnya. Dan mujizat-Mu masih ada terjadi dalam kehidupan Opung Marni yang kami kasihi. Kami berdoa ketika hamba-Mu ini mengingat Engkau di tengah-tengah hidupnya. Datang beribadah di tempat ini. Memberikan syukurnya kepada-Mu Tuhan. Ingatlah dia Tuhan di masa tuanya. Berkati dia, berkati keluarganya, cucunya, anak-anaknya dan semua keturunannya. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir, ada banyak beban dalam hidup kami. Tuhan juga menolong kami. Ibadah kami ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Terus melawat kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu kembali nama Tuhan. Amin. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai meninggikan Tuhan Raja kita. Ya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan tinggikan Dia, kita akan masyurkan namanya yang agung dan mulia. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang terdahsyat dan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Sebab musim baru telah tiba. Dan berkat-Nya akan dicurahkan bagimu dan bagiku. Terima kasih Tuhan. Katakan musim baru telah tiba. Sukacita.
hadirat Tuhan masih kuat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberikan kegirangan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Yang lemah akan dikuatkan, amin. Yang sakit akan disembuhkan, percaya. Yesus akan menjamah, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sorak tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Melihat perubahan yang terjadi melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saat yang dinanti. Amin. Firman Allah tadi genapi, haleluya. Kulihat perubahan yang terjadi melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Yang baru dicurahkan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Yang baru dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Yang baru dicurahkan, haleluya. Lagi Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Yang baru dicurahkan, haleluya. Sama-sama, haleluya. Sama-sama, haleluya. Ku bersorak, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan kembali surasi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti
sembahkan, ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, tiada luput dan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Oh, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allah. Tinggikan namamu selalu, tiada luput dan berteduh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengakui Engkaulah Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Engkau berkuasa atas segala apapun yang ada di dalam kehidupan kami, bahkan di luar kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Engkau yang menjadikan kami menjadi lebih baik dan lebih berharga. Tetapi Engkau juga sanggup untuk membuat kami lebih terhina dan lebih tidak berharga lagi. Tapi hari ini kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Tuhan tidak pernah membawa kami kepada hal-hal yang buruk di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan sedang membawa kami naik. Naik dalam segala apa yang kami butuhkan dan yang kami perlukan. Naik dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Kami mau ikut dalam tuntunan Tuhan. Kami mau ikut dalam rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Sekalipun kami menghadapi banyak tantangan, kami percaya bahwa tuntunan Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Tuntunan Tuhan akan membawa kami kepada jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kalau kita ada di rumah Tuhan. Namun hari ini kita mau belajar. Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita mau dituntun oleh Tuhan? Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Ya, kita akan baca ayat yang ke-3 mulai sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Ya, ayat yang ke-6. Dari Keluaran pasal yang ke-19. Yang judulnya itu adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat yang ke-3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub yang kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri.
dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin, Bapak Saudara. Ini berbicara tentang Musa yang naik ke Gunung Sinai atas perintah Tuhan. Lalu ketika dia di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri kepada dia dan berbicara kepada Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 4 ayat ini saya belajar tentang tuntunan Tuhan secara khusus kepada Musa, tetapi hari ini kepada kita. Apa tuntunan Tuhan? Yang pertama di ayat yang ketiga dia bilang begini, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Tetapi apa yang kita lihat dari ayat ini? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mau dituntun Tuhan untuk apa? Yang pertama yang saya lihat di situ, Musa mau dituntun Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Katakan jadi alat kemuliaan. Jadi tuntunan Tuhan yang pertama bagi kita sebenarnya apa sih tuntunan Tuhan bagi kita? Tuhan menuntun kita agar kita menjadi alat kemuliaannya. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau diperlengkapi Tuhan, kita mau dijadikan Tuhan agar lewat kita kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Jadi kita ini sebenarnya dituntun Tuhan bukan gak berarti. Dituntun Tuhan bukan gak ada dampaknya. Jadi jangan mengeraskan hati Bapak Saudara. Kalau kita dikatakan Tuhan hari ini mari kita pergi ke rumah Tuhan, itu bukan gak ada manfaatnya. Jadi Musa itu diangkat Tuhan naik ke Gunung Sinai. Siapa sebenarnya Musa? Musa itu bukan orang hebat. Dia hanya seorang anak yang dilahirkan pada saat penderitaan besar sedang terjadi, di mana orang Israel, anak-anak yang di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dan Musa salah satunya yang harus dibunuh pada waktu itu, maka ibunya harus membawa dia dan menyembunyikan dia beberapa bulan. Kemudian setelah disembunyikan beberapa bulan, mereka tidak sanggup lagi untuk menyembunyikan Musa. Lalu Musa dibawalah ke sungai Nil. Lalu ketika dibawa ke sungai Nil dihanyutkanlah dengan harapan dan berdoa ada orang yang menolong anak ini. Dan kalaupun tidak ada yang menolong, maka anak ini akan mati. Tapi apa yang terjadi? Bukan orang sembarangan yang menolong Musa. Alkitab kita berkata, putri dari Fir'aunlah yang menolong Musa. Jadi kita nggak bisa lihat, wah Musa itu orang hebat. Enggak, dulunya dia nggak siapa-siapa. Dulunya itu dia orang yang teraniaya. Dulunya itu dia orang menderita. Dulunya itu dia orang terancam. Dulunya itu dia orang yang mau dibunuh dari masa kanak-kanak saja. Yang kita berkata apa dosa dari seorang anak kecil. Tapi anak kecil yang tidak punya dosa ini harus dibunuh. Itulah penderitaan yang dia hadapi. Tetapi ketika dia mau dituntun oleh Tuhan, walaupun dia harus membuang kemewahannya sebagai seorang anak raja dari Fir'aun, tapi Tuhan jadikan dia menjadi alat kemuliaan. Dia menjadi pemimpin besar. Kalau kita ke Israel, orang tidak kenal siapa Yesus. Tapi ketika orang bertanya siapa Musa, maka orang Israel sampai hari ini akan berkata, dialah pemimpin besar kami. Siapa yang menjadi pemimpin besar ini? Orang yang dulunya menderita. Maka untuk itu Bapak Saudara, kenapa kita dituntun Tuhan? Kita akan menjadi Musa-Musa rohani yang akan diangkat Tuhan untuk boleh menjadi alat kemuliaannya. Bukan hari ini, bukan sekarang ini. Musa harus menjalani 80 tahun untuk menjadi seorang pemimpin. 40
tahun dia ada di Mesir, kemudian 40 tahun dia ada dalam pembuangan, di mana dia sudah membunuh orang Mesir dan harus lari ke padang gurun, dan di padang gurun dia dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun. 80 tahun kemudian muncullah seorang pemimpin yang besar, yang sampai hari ini tidak ada orang Israel yang tidak mengakui bahwa dia adalah pemimpin besar mereka. Siapa dia? Musa. Kenapa dia bisa? Karena dia mau dituntun oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita nggak dapat ikan seperti yang kita minta, seperti yang kita dengar tadi dari seorang anak kecil. Tapi saya percaya Bapak Ibu nggak hanya menjadi seorang penangkap ikan, tapi Bapak Ibu akan menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Karena kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan kita nggak sekecil itu. Tuhan kita nggak sesederhana, hanya sekedar makan. Karena Tuhan udah berbicara kepada kita lewat doa yang diajarkan. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Apakah besok kita nggak punya makan lagi? Kita punya makan. Kenapa? Karena Tuhan kita besar, sanggup bukan hanya sekedar untuk kita makan, tetapi Dia memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Jadi yang pertama Bapak Saudara, kenapa kita mau dituntun Tuhan? Karena kita mau dijadikan alat kemuliaan. Aisede dua, itu nama saya jemaat nigi bisi gotong. Nah paling susah. Epolak na peso pala piga bidang. Ali dung maing bosa terpasu-pasu ate. Anak nahasea, boru nahasea, akan namar pangkat. Saya percaya karena Tuhan sedang pimpin dia. Dan kita nggak main-main untuk itu Bapak Saudara. Tadi firman Tuhan bilang dia penguasa bukan hanya bagi diri kita, tapi dia penguasa seluruh bumi. Bapak Saudara, Tuhan tuntun kita untuk datang ke gereja. Bukan biasa-biasa. Ini luar biasa. Karena kita akan dijadikan bukan orang yang biasa, tapi orang yang penuh dengan kemuliaan. Jadi saya harap ketika ke gereja, anak-anak muda, jangan santai. Karena engkau sedang menghadapi sesuatu yang besar. Jadi kalau diajak tepuk tangan, mari tepuk tangan. Kalau kau nggak beri tepuk tangan, Tuhan akan bilang begini, lu jane mau bet tangan tuh siahau nanti. Kalau diajak nyanyi, mari nyanyi. Jangan kau nyanyi hanya, apa tadi nyanyian kita? Tuhan memberiku kegirangan. Roma tua segicang. Lu jane mau ben pamangan nion. Mulut yang Tuhan kasih itu berharga. Kau punya mulut itu berharga. Kau punya tangan itu berharga. Dan mulutmu akan dipakai Tuhan untuk mengatakan perkataan-perkataan yang besar. Ketika engkau seorang pemimpin, mulutmu itu bernilai. Seorang guru, dia butuh mulut untuk memberi penjelasan kepada muridnya. Hari ini pakai semuanya itu. Karena itu pemberian Tuhan untuk kita melangkah, langkah demi langkah, sampai kepada kemuliaan. Jangan pelit Bapak Saudara. 1 Korintus berkata orang pelit tidak masuk surga. Baca di Alkitab 1 Korintus itu. Di Alkitab enggak dibilang orang pelit, orang kikir. Ya, tidak masuk surga. Jadi uangmu belum diminta Tuhan. Masih apa yang diberikan Tuhan. Memang ketika kita lahir, apakah kita udah bilang? Bapak ibu kita bilang, oh anggo anakku lahiran non hebat deh. Saya itu ketika anak saya Joshua lahir, yang saya doakan Tuhan, berikan saya anak yang sempurna. Jangan ada cacatnya Tuhan. Unang gabian non tangan na peol, pak nap gajang sabola, jangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan beri anak yang sempurna.
Lalu apakah kita berkata kepada orang yang anaknya nggak sempurna itu bahwa dia tidak berdoa? Belum tentu. Tapi hari ini kesempurnaan yang kita miliki, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita sedang menuju kepada alat yang menjadi kemuliaan Tuhan. Untuk apa kita dituntun Tuhan? Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan di sini. Ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Yang kedua, untuk apa kita dituntun Tuhan? Untuk kita boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Katakan perbuatan Tuhan yang besar. Kita akan tercengang-cengang mau lihat tema Tuhan. Boy do HP hami hidup dengan nyaman di Sigotom ini. Mau lihat tema Tuhan. Boy pi anak-anak koku sekolah. Mau bereng dosian parhepe ngoku, sian kondisiku. Babay noku mar sekolah gelekku. Mau lihat tema Tuhan, aka gelekku dangolan satu sekolahna. Tapi satu pekerjaannya Tuhan sediakan yang terbaik. Kenapa? Karena kita dituntun Tuhan bukan untuk melihat penderitaan. Kita dituntun Tuhan bukan untuk melihat malapetaka. Kita dituntun Tuhan bukan hanya sekedar melihat aku ya mang aciknai Tuhan. Aku ya mang Tuhan boadon. Aiso binoto songo dia parngulono Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini kita dituntun Tuhan untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang lemah dia kuatkan, yang miskin dia perkaya. Itulah Tuhan yang kita sembah akan memberikan perbuatan-perbuatannya besar. Dia tunjukkan kepada kita. Jadi kalau hari ini kita sedang menderita, jangan hanya diam dalam penderitaan, ikut Tuhan dalam tuntunannya. Kenapa? Karena di saat kita ikut Tuhan, Dia akan tunjukkan di sana ada perbuatan yang besar. Penderitaanmu Tuhan ubah menjadi kebahagiaan, masalahmu Tuhan ubah menjadi jalan keluar. Itu Tuhan kita. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang biasa-biasa. Untuk apa kita dituntun Tuhan kalau hanya biasa-biasa? Kita jalan juga biasa. Tapi saya mau. Kenapa saya mau dituntun Tuhan? Karena saya mau melihat perbuatan yang besar. Musa mau lihat perbuatan yang besar. Kau lihat aku menuntun bangsa ini dari Mesir yang penuh dengan penderitaan ke tanah Kanaan yang penuh limpah susu dan madunya. Itulah Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Saudara. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Yang ketiga, kenapa kita dituntut Tuhan? Karena kita mau dijadikan menjadi milik kepunyaannya. Katakan milik kepunyaannya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Selama kita mau dituntun Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Jadi anak orang kaya aja kita bangga. Jadi anak orang berpangkat saja kita bangga. Apalagi kita jadi anak Tuhan yang menjadi penguasa atas seluruh alam semesta. Presiden itu hanya menjadi pemimpin atas Indonesia. Dia nggak bisa jadi pemimpin atas Singapura. Dia nggak bisa jadi pemimpin atas Malaysia. Dia hanya menjadi pemimpin atas negaranya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan menjadi pemimpin atas seluruh alam semesta. Dan kita yang mau dituntun Tuhan akan menjadi anak-anaknya. Dan yang terakhir Bapak Saudara, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Nggak ada. Kenapa? Siapa yang berani melawan anak Allah? Siapa yang berani melawan anak raja? Iblis juga akan berkata, untuk apa kita melawan anak Allah? Kita nggak akan mungkin pernah menang. Karena Allah akan membela anak-anaknya. Yang ketiga, kenapa kita mau dituntun Tuhan? Kata kita akan menjadi milik kepunyaannya. Yang terakhir, yang keempat, kenapa kita mau dipimpin Tuhan? Ayat yang keenam. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam
dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Yang keempat, kenapa kita mau dituntun Tuhan? Karena kita bukan sebagai anaknya saja, tapi kita akan menjadi pewarisnya. Kita akan mendapat bagian di dalam kerajaannya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Kita masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kita menjadi pewaris, kita menjadi pemilik. Mau dituntun Tuhan? Kita menjadi pemilik, Bapak Saudara. Apa yang Tuhan gak punya di dunia ini? Semua Tuhan punya. Apakah Tuhan gak bisa kasih kepada kita? Bisa. Kenapa gak bisa? Karena kita bukan hanya sekedar anaknya, tapi kita menjadi pewarisnya. Kalau kita punya Tuhan yang kaya, masakah kita miskin? Gak mungkin. Kita akan juga menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena kita pewarisnya. Maka untuk itu, untuk apa kita dituntun Tuhan? Agar kita menjadi pewaris-pewaris Tuhan. Tuhan mewariskan segala sesuatu dalam hidup kita. Kelimpahannya, berkatnya, anugerahnya. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita belajar. Ya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan, sebab aku percaya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi dengan penuh. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau tandukkan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bukan karena melihat. Mungkin hari ini kita nggak lihat apa-apa, tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, akan menjadi naik dan bukan menjadi turun. Dan itu firman yang bukan kelihatan oleh mata jasmani kita, tapi Tuhan berjanji firman itu pasti digenapi. Dan firman itu tidak akan pernah berubah. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
Kami percaya kami ada dalam tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhan menjadikan kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya karena tuntunan Tuhan membawa kami untuk boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kami percaya karena tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan. Dan kami juga percaya karena tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan menjadikan kami menjadi pewaris. Milik dari kepunyaan Allah. Ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang butuh pertolongan-Mu. Sebagai orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, nyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban hari ini Tuhan bebaskan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat orang tua kami. Orang tua kami Opung Marni. Jikalau dalam kondisinya yang masih lemah, hari ini Tuhan kuatkan dia. Tuhan nyatakan kesembuhan bagi dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita yang hari ini mendapat jawaban. Dan kita semua berkemenangan. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Semuanya bersuka cita oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan kurban persembahan kita untuk pembangunan gereja. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan mendengarkan warta 1 pekan ke depan. Haleluya. Warta sepekan Gereja Betel Indonesia Jemaat Psikotom Paratusan. Tuntunan Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Tony Silitonga. Minggu 23 Juni 2024
pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1. Topik doa safar yang akan kita naikkan di tengah-tengah keluarga dan gereja. Yang pertama, berdoa buat pemimpin kita. Yang kedua, berdoa buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Yang ketiga, berdoa untuk bangsa dan negara. Yang keempat, berdoa untuk Tuhan kirim pelayan musik. Yang kelima, berdoa untuk pembangunan rumah doa, pemasangan kanopi halaman depan, dan pembelian kursi citos. Yang kedua, dan puasa pukul 14 atau jam 2 siang di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini, yang pertama Given Hasea Gresno 23 Juni 2021 ulang tahun yang ketiga. Yang kedua Ibu N Boru Tampu Bolon 23 Juni 1992 ulang tahun yang ke-32. Yang ketiga GBI Sigotong 26 Juni 2011 ulang tahun yang ketiga. Selamat ulang tahun bagi kita yang berulang tahun. Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, dilanjutkan dengan ibadah raya pukul 10 WIB. Ada ucapan syukur yang masuk bagi kita dari Opung Marni sebesar 100.000. Kita sudah berdoa buat Opung ini supaya Tuhan beri kesehatan dan hari ini Tuhan nyatakan kuasanya. Kemudian berkati, kami undang semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Haleluya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang berkemenangan sama-sama kita katakan amin.